Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Rex Tardi dari Universitas Bunda Mulia, Jakarta. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan paper saya yang berjudul An Error Analysis of Lexical Collocation Errors in the Jakarta Post News Articles. Baik, pertama-tama saya akan membahas teorinya. Apa sih yang dimaksud dengan collocation itu? Menurut Hanks, collocation itu adalah padanan kata. Intinya adalah padanan kata. Kata apa yang biasanya berpasangan dengan kata apa. Ya, sebenarnya menurut Benson, and Ilson ada dua jenis collocation. Ada grammatical dan lexical collocation. Contoh dari grammatical collocation misalnya seperti ini: interested in, look into, discussion about, etc. Sedangkan contoh dari lexical collocation ada fly a kite, ini verb and noun collocation. Strong coffee, adjective and noun collocation. Strictly accurate, adverb and adjective collocation. Kemudian tujuan dari paper ini adalah yang pertama untuk melihat apakah masih adakah kesalahan di dalam artikel yang ada di Jakarta Post, kesalahan-kesalahan collocation ya, apakah masih ada walaupun sudah melalui proses editing. Kemudian tujuan kedua itu untuk menganalisa bagaimana kesalahan collocation itu bisa terjadi. Research methodology. Oke, yang pertama sumber data ini saya ambil dari 20 artikel di bidang bisnis dari koran Jakarta Post versi online. Kemudian scope of limitation, batasannya itu saya hanya akan menganalisa verb and noun collocation. Sedangkan tools, alat yang digunakan untuk membantu saya menganalisa data adalah menggunakan COCA dan kamus Oxford ya, Oxford Collocation Dictionary. Kemudian findings, temuannya. Jadi walaupun sudah melalui proses editing, ternyata masih ada beberapa kesalahan leksikal ya yang masih bisa ditemukan di 20 artikel tersebut. Jadi di 20 artikel yang saya gunakan sebagai data ada 13 verb noun collocation yang salah ya. The results found show that the uncommon use of lexical collocation not only came from interference of L1 but also from lacking collocation knowledge in English and paraphrasing. Jadi kesalahannya bisa disimpulkan bahwa sumber kesalahan dari collocation ini disebabkan oleh dari adanya pengaruh dari L1 dari bahasa Indonesia, kemudian juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan collocation dalam bahasa Inggris, dan ketiga kesalahan paraphrasing ya. Baik, ini temuan yang pertama, kasus pertama. Collocation ini adalah upgrade a forecast, seperti bisa lihat di konteks kalimat ini. Nissan has upgraded its full year forecast. Ya, sebenarnya kolokasi ini saya tidak menemukan kolokasi ini di kamus Oxford maupun di COCA ya. Bahkan di bahasa Indonesia pun kolokasi ini tidak ada. Jadi seharusnya kolokasi yang betul itu update a forecast. Ya, sepertinya di kasus ini sang jurnalis
paraphrase, dia menggunakan kata-katanya sendiri, menggunakan kolokasinya sendiri ya. Jadi seharusnya update a forecast, tidak ada kolokasi upgrade a forecast ya. Kemudian kasus kedua, remand the suspect. Seperti dalam konteks ini, all suspect have been remanded ya. Di dalam korpus itu kata kerja remand tidak berkolokasi dengan kata benda suspek ya. Jadi biasanya kata benda suspek ini lebih berkolokasi dengan kata kerja arrest. Ya, walaupun sebenarnya kata kerja remand dengan arrest ini memiliki arti yang sama, tetapi mereka dalam hal kolokasi tidak bisa ditukar ya. Jadi seharusnya arrest the suspect tidak bisa ditukar dengan verb remand the suspect. Jadi dalam hal ini sang jurnalis sepertinya tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal kolokasi dalam bahasa Inggris ya. Jadi walaupun arti verbnya sama, tapi mereka tidak bisa ditukar ya penggunaannya. Jadi kata benda suspek harus berkolokasi dengan verb arrest. Kasus ketiga, kolokasinya drive the inflation. Seharusnya yang betul itu cause the inflation. Jadi kolokasi drive the inflation ini tidak bisa saya temukan di Oxford maupun di Koka. Dalam hal ini sepertinya sang jurnalis melakukan kesalahan dalam hal paraphrasing ya. Dia menggunakan kolokasinya sendiri. Kasus keempat, kolokasinya buoy the economy. Ya, seharusnya yang betul support or sustain the economy ya. Ya, ini juga kata verb buoy itu punya arti yang sama dengan kata verb support atau sustain. Ya, mereka punya arti yang mirip, tapi verb support atau sustain ini lebih bisa diterima ya, more acceptable. Jadi dalam hal ini sepertinya sang jurnalis tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal kolokasi dalam bahasa Inggris. Kemudian di kasus kelima, kolokasinya project the demand, harusnya ini forecast the demand. Ya, jadi memang kolokasi forecast the demand ini bisa saya temukan di Oxford Dictionary dan ini acceptable ya, bisa diterima. Jadi dalam hal ini sang jurnalis sepertinya melakukan kesalahan dalam hal paraphrasing ya, jadi dia menggunakan kolokasinya sendiri. Kemudian di kasus ke-6, kolokasinya itu signal confidence. Sedangkan yang saya temukan di Oxford itu adanya express confidence. Ya, jadi kolokasi signal confidence ini tidak bisa saya temukan di kamus ataupun di korpus. Sama seperti kasus sebelumnya, jadi verb signal dengan verb express ini ya mereka memiliki arti yang sama. Tapi kata benda confidence hanya bisa berkolokasi dengan verb express ya, jadi tidak bisa diganti dengan verb signal. Dalam hal ini sang jurnalis sepertinya melakukan kesalahan ya karena dia tidak punya pengetahuan yang cukup dalam collocational dalam bahasa Inggris ya. Jadi dia menggunakan kata yang mirip, menggunakan kata yang punya kata yang mirip ya, synonymous word. Jadi mungkin dia pikir kata express confidence ini bisa diganti dengan verb signal ya, padahal tidak bisa. Kasus ketujuh, collocationnya itu reach and output. Ya, collocation reach and output ini tidak bisa saya temukan di kamus ataupun di korpus. Jadi yang bisa saya temukan itu produce ya. Jadi kata output itu biasanya berkolokasi dengan verb produce and output. Ya, dalam hal ini sang jurnalis sepertinya dipengaruhi oleh bahasa Indonesia ya. Jadi ya,
di bahasa Indonesia biasanya kita memang sering mengucapkan mencapai keputusan gitu kan, mencapai keputusan bersama misalnya. Tapi biasanya kita nggak bilang menghasilkan keputusan bersama kan, biasanya kita bilang meraih keputusan. Jadi dalam hal ini sepertinya si jurnalis dipengaruhi oleh bahasa Indonesia ya, kolokasi dalam bahasa Indonesia. Kasus ke-8 ini ensure convenience. Ya, kolokasi ini tidak bisa saya temukan di kamus ataupun korpus. Kolokasi yang betul seharusnya provide or offer convenience. Ya, dalam hal ini sepertinya si sang jurnalis ini menggunakan kata-katanya sendiri, using his own word ya, atau paraphrasing. Ensure convenience, memastikan kenyamanan ya, tidak ada. Jadi lebih tepat menyediakan kenyamanan atau menawarkan kenyamanan ya, provide or offer convenience. Kasus ke-9, increase potential. Ya, kolokasi ini tidak bisa ditemukan juga di kamus ataupun korpus, tapi saya bisa menemukan develop potential ya di Oxford, di kamus. Ya, jadi sebenarnya verb increase and develop itu punya arti yang sama, tapi biasanya the noun potential ini lebih berkolokasi dengan verb develop ya, develop potential. Ya, dalam hal ini si sang jurnalis menggunakan kata yang mirip. Ya, yang menggunakan sinonimnya. Jadi di sini si sang jurnalis sepertinya kesalahan di sini disebabkan karena dia tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai kolokasi dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin dia pikir karena verb increase dengan develop itu punya arti yang sama, jadi dia pikir bisa diganti ya, verb develop diganti dengan kata increase. Padahal sebetulnya tidak bisa. Kasus ke-10, booked a record. Jadi yang betulnya kept a record ya. Ya, kolokasi book record itu tidak ada di kamus ataupun korpus. Nah, sepertinya kesalahannya ini disebabkan oleh sang jurnalis itu menggunakan kata-katanya sendiri, menggunakan kolokasinya sendiri ya, paraphrasing. Kasus ke-11, develop a car. Ya, kolokasi ini tidak ada di kamus ataupun korpus. Jadi biasanya kalau kata benda car, noun car ini biasanya berkolokasi dengan verb build ya, build a car. Tapi saya tidak menemukan kata develop a car. Jadi seharusnya kolokasinya itu build a car. Jadi dalam hal ini kesalahannya disebabkan karena sang jurnalis ya menggunakan kata-katanya sendiri ya, using his own collocation or paraphrasing. Ya, seharusnya membuat mobil ya, build a car, tapi tidak bisa develop a car, mengembangkan mobil, tidak ada. Kasus 12, conceptualize a design. Ya, kolokasi ini tidak bisa saya temukan di kamus ataupun korpus. Kolokasi yang betul seharusnya create a design ya. Dalam hal ini sang jurnalis juga sama, dia menggunakan kolokasinya sendiri. Kasus terakhir ini open the service. Ya, kolokasi ini juga tidak ada di kamus ataupun korpus. Yang betul seharusnya launch the service. Dalam hal ini sepertinya sang jurnalis dipengaruhi oleh bahasa Indonesia ya. Kita lebih sering bilang membuka layanan ya, Bank BCA membuka layanan mobile banking misalnya. Tapi kita jarang bilang Bank BCA meluncurkan layanan mobile banking. Ya, kita lebih seringnya mendengar kata membuka layanan ya, Bank membuka layanan baru, membuka layanan mobile banking misalnya.
Jadi sepertinya dalam hal ini sang jurnalis dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Ya, jadi kesimpulannya memang masih ada kesalahan collocation di artikel yang ada di Jakarta Post walaupun sudah melalui proses editing ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.